Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Alwi dengan NIM 5213322010. Saya dari Universitas Negeri Medan dan program studi saya Pendidikan Teknik Otomotif Stambuk 2021. Kali ini saya akan membuat suatu video yaitu untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester pada mata kuliah Media dan TIK untuk pembelajaran RI 4.0 yang diampu oleh Ibu dosen Dr. IR Erma Yulia MPD dan Bapak dosen Nur Basuki SPD MPDT MPDT. Nah, baik, untuk soal yang pertama yaitu pendapat Gerlach dan Eli, apabila dipahami secara garis besar, media adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan seolah merupakan media. Jelaskan. Nah, menurut jawaban saya ialah maksud dari media adalah guru yang mampu menjembatani tersampainya pengetahuan keterampilan pada siswa. Nah, untuk soal kedua yaitu berdasarkan sifatnya, media pembelajaran terbagi menjadi 3, yakni audio, visual, dan audio visual. Jelaskan ketiganya. Nah, yang pertama itu jawaban saya adalah audio visual, yang dimana itu pengertiannya dan saya dapat jelaskan. Audiovisual yaitu media yang mempunyai sifat bunyi, suara yang dapat diterima dengan indera pendengaran seperti radio, voice recorder, atau kompresor dan atau komposer. Nah, untuk yang visual itu media visual yang mempunyai sifat yang dapat diterima dengan indera penglihatan berupa gambar, tulisan, atau slide gambar. Nah, kemudian itu ada audio visual. Audio visual itu adalah media yang melibatkan antara indera penglihatan dan pendengaran seperti video, TV, dan lain-lainnya. Untuk soal ketiga yaitu adik-adik mahasiswa atau saudara-saudari tentunya telah mengetahui perbedaan sumber belajar, media pembelajaran, alat bantu guru, dan alat peraga. Jelaskan perbedaan keempat hal tersebut dan contoh pemanfaatannya dalam pembelajaran. Nah, jawaban saya ialah yang pertama itu sumber belajar, yaitu titik awal dari pemukilan atau pengembalian suatu ilmu atau pengambilan suatu ilmu. Bisa juga diartikan sebagai pusat informasi, contohnya buku atau guru, majalah, koran, dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran ialah media yang kegunaannya diperlukan di dalam proses belajar mengajar untuk tersampainya sebuah materi, contohnya seperti guru, buku tulis, alat tulis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada alat bantu guru, yaitu peralatan yang memudahkan guru untuk melakukan kegiatan mengajar, yang dimana contohnya papan tulis, kemudian ada spidol, kemudian ada lagi laptop, dan perangkat laptop itu seperti proyektor. Nah, yang keempat itu alat peraga. Alat peraga itu guna memperjelas maksud dari proses belajar. Contohnya yaitu alat peraga seperti patung, yaitu ada tangan, ada kaki, kepala, seluruh badan. Kemudian soal nomor 4 yaitu ciri-ciri media pendidikan ada 3, yaitu ciri fiksatif, manipulatif, dan distributif. Jelaskan ketiga ciri tersebut. Nah, yang pertama itu jawaban saya ada fiksatif.
Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, video tape, audio tape, disket, komputer, dan film, dan banyak lagi jenis-jenis lainnya. Nah, yang kedua itu ada manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar di samping dapat dipercepat. Suatu kejadian dapat pula diperlambat. Pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman video, media atau rekaman video atau audio dapat diedit sehingga guru hanya menampilkan bagian-bagian penting atau bagian utamanya saja dari ceramah, pidato, atau urutan suatu kejadian dengan memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, yang untuk selanjutnya itu ada distributif. Distributif ialah ciri dari distributif tersebut dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Kemudian untuk soal nomor 5, jelaskan fungsi utama media menurut pendapat Azhar Arsyad. Nah, menurut jawaban dari saya, yang pertama itu penggunaan media belajar dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Nah, yang kedua itu penggunaan media belajar merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Kemudian yang ketiga, media belajar dalam pengarahan penggunaan integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Kemudian yang keempat, media belajar dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan atau bukan sebagai alat perlengkapan. Yang kelima itu, media belajar dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Penggunaan media belajar dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu nomor 6, sebutkan apa saja aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Jelaskan fungsi dari masing-masing software tersebut. Yang pertama itu ada aplikasi yang bernama itu aplikasi Canva. Aplikasi Canva merupakan salah satu aplikasi pengolahan grafis atau visual yang cukup populer saat ini. Aplikasi Canva ini adalah aplikasi pengolahan grafis berbasis cloud sehingga guru pintar harus terhubung dengan internet jika ingin menggunakannya. Guru pintar memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran seperti membuat infografis, rangkuman materi, worksheet, brosur, poster, kemudian template presentasi, thumbnail, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada aplikasi Photon. Aplikasi Photon ini adalah aplikasi presentasi dan video membuat animasi interaktif. Nah, guru pintar dapat memanfaatkan aplikasi Photon ini untuk mendesain media pembelajaran seperti presentasi, kemudian ada video animasi, ada infografis bergerak, dan banyak lainnya. Aplikasi Photon dapat membantu guru pintar dalam menjelaskan konsep materi
dengan lebih jelas serta menjadi keterbatasan ruang waktu dan indera dalam metode pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Atau kita balik ke zaman 2 tahun yang lalu, yaitu pandemi COVID-19. Yang ketiga itu ada aplikasi Prezi. Aplikasi untuk membuat media pembelajaran interaktif lainnya adalah Prezi. Aplikasi yang software Prezi memiliki beberapa persamaan dengan aplikasi PowerPoint maupun Google Slide. Ini dapat guru pintar gunakan untuk membuat dan mengelola presentasi secara online. Prezi memiliki fitur utama yang Zooming User Interface atau ZUI. Hal ini memungkinkan guru pintar untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi secara fleksibel dan dinamis. Kemudian ada aplikasi KineMaster. Tentunya kita tidak asing lagi dengan aplikasi ini, yang dimana aplikasi membuat video pembelajaran gratis ini sangat populer. Dari mulai zaman dahulu atau saat ini banyak digunakan. Jadi tidak hanya YouTuber atau video editor saja yang menggunakan aplikasi ini. Tentu saja banyak guru-guru yang memanfaatkan aplikasi KineMaster ini untuk membuat video pembelajaran. Nah, guru pintar dapat mengunduh aplikasi ini secara gratis di Play Store ataupun App Store. Kemudian ada aplikasi Assembler Edu. Contoh aplikasi multimedia interaktif untuk membuat media pembelajaran adalah Assembler Edu, yang dimana Assembler Edu ini merupakan suatu platform yang memungkinkan guru pintar untuk membuat kegiatan belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan dengan mode 3D dan AR atau Augmented Reality. Fitur yang dapat guru pintar temukan dalam aplikasi ini antara lain yaitu unggah file, tulisan catatan, bagikan visual, dan kreasi 3D dan AR di kelas. Nah, tentu itu saja yang dapat saya jawab untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Media dan TIK untuk pembelajaran RI 4.0. Apabila ada materi yang kurang jelas dan tutur kata yang kurang berkenan untuk Bapak dan Ibu dosen, saya mohon maaf. Saya tutup jawaban ujian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen yang telah mengampu mata kuliah ini. Terima kasih.